Terminologi siklus akuntansi kriminologi. Siklus adalah putaran rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Lalu apa itu siklus kriminologi akuntansi? Yaitu suatu rangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, menyimpulkan, dan menghasilkan suatu laporan tentang suatu kejahatan yang terkait dengan keuangan atau akuntansi, termasuk di dalamnya penjahat, latar belakang, motif, dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan. Organisasi-organisasi yang terlibat dalam siklus kriminologi akuntansi ini adalah tahapan preemptif dan preventif. Tahapan represif. Tahapan rehabilitatif. Benang merah kegiatan antar organisasi. Unit kerja melakukan pelaporan pengaduan kepada APIP, KPK, atau kepolisian. Kemudian dilakukan penyelidikan investigasi dan meminta audit investigasi pada BPK atau APIP. Berikutnya BPK dan APIP akan melakukan audit investigasi. Setelah bukti diperoleh, maka polisi akan melakukan penangkapan pada tersangka. Menuju pada proses peradilan, berkas perkara diberikan pada kejaksaan. Pada tahap peradilan, pengadilan negeri akan menetapkan putusan kasus. Berikutnya, Ditjen Pemasyarakatan akan melakukan pembinaan pada pelaku atau narapidana. Skema aktivitas akuntansi kriminologi. Skema aktivitas akuntansi kriminologi adalah bagan yang secara garis besar memuat kegiatan-kegiatan dalam akuntansi kriminologi guna menghasilkan suatu laporan tentang suatu kejahatan yang terkait dengan keuangan atau akuntansi, termasuk penjahat, latar belakang, motif, dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Upayanya berupa preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye. Kemudian yang kedua, penerapan aturan penilaian risiko, kemudian pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan. Yang represif, penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Rehabilitatif, pembinaan dan sosial edukasi, dan pemulihan kerugian. Kemudian upaya preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif ditentukan dan dianalisis cost drivernya yang digunakan sebagai dasar perhitungan cost, sehingga cost tersebut akan dimasukkan pada pelaporan. Pada upaya represif dan rehabilitatif akan dimasukkan juga terkait motif, dampak, kerugian, dan informasi lain yang relevan pada pelaporan. Siklus akuntansi kriminologi. Setelah memahami skema aktivitas akuntansi kriminologi, penting untuk mengetahui elemen siklus akuntansi kriminologi. Di antaranya, perencanaan. Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Penganggaran. Anggaran memberikan rencana detail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Realisasi. Realisasi anggaran terdiri atas 3 kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran, realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Pola laporan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Audit. Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan
yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat. Titik kritis untuk mencapai kesejahteraan keamanan. Titik kritis atau critical points merupakan suatu titik kunci yang penting bagi keberhasilan operasional suatu program. Umumnya di titik ini akan terdapat instruksi-instruksi untuk dijalankan oleh organisasi-organisasi yang terkait. 5 tahapan titik kritis untuk mencapai kesejahteraan keamanan. Titik kritis pada tahap preemptif dan preventif digunakan sebagai pencegahan kos yang semakin besar di tahapan-tahapan selanjutnya. Titik kritis pada tahap audit reguler digunakan untuk mengidentifikasi kriminalitas sejak awal sehingga tidak timbul banyak kerugian. Pada tahap audit investigasi, titik kritis berada pada tahapan pra-perencanaan. Tahap penyidikan berfokus pada pencarian motif dan latar belakang pelaku melakukan kejahatan. Putusan hukuman di tahap pengadilan harus dapat memberikan efek jera, mengurangi overcrowding penjara, dan mengembalikan kerugian negara secara optimal. Cost driver dalam pembangunan kesejahteraan keamanan. Cost driver adalah faktor penyebab dalam pengukuran output dari suatu aktivitas yang dapat menyebabkan biaya berubah. Cost driver perlu diperhatikan ketika menangani kasus kriminal akuntansi yang menimbulkan kerugian negara sehingga mengancam kesejahteraan keamanan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi cost driver dalam rangka mengendalikan keseluruhan biaya kesejahteraan keamanan. Cost driver ini dapat ditemukan dalam masing-masing tahapan skema akuntansi kriminologi. Pertama, tahap preemptif. Dalam akuntansi kriminologi, tahapan ini adalah langkah awal untuk menyadarkan pegawai sektor publik untuk tetap berintegritas, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya agar tidak melakukan kejahatan kriminal akuntansi. Sehingga, cost driver dalam tahapan ini adalah pertama, perekrutan pegawai baru. Kedua, frekuensi pegawai berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketiga, jumlah banner atau publikasi kampanye bebas dari KKN. Dan yang terakhir adalah penerbitan kode etik serta standar operating procedure atau SOP. Dalam tahapan upaya preventif terkait dengan pencegahan dan pengendalian atas fraud triangle dan menitikberatkan pada adanya pengendalian internal, bahwa setiap kantor di sektor publik perlu melaksanakan upaya pencegahan tindak kriminal akuntansi ini dengan sistem early warning untuk mendeteksi area red flags. Cost driver dalam tahapan ini adalah yang pertama, pemasangan CCTV, kedua, pelaksanaan inspeksi mendadak, ketiga, pelaksanaan audit, dan terakhir, mengaktifkan saluran pengaduan atau whistleblowing. Dalam tahapan upaya represif berhubungan dengan upaya law enforcement. Cost driver pada tahapan law enforcement ini diantaranya deteksi tindakan pelanggaran, pengumpulan bukti, dan audit investigatif. Kegiatan-kegiatan ini akan menentukan besar kecilnya biaya upaya represif atau law enforcement. Semakin cepat dan tepat kegiatan tersebut dilakukan, maka semakin murah biaya law enforcement. Dalam tahapan terakhir skema akuntansi kriminologi adalah upaya rehabilitatif. Pada upaya ini, setelah pengadilan pidana yang menghasilkan keyakinan dan hukuman, tergantung pada keseriusan kejahatan dan kebutuhan individu pelaku, program rehabilitatif ini dapat berkisar dari pemantauan komunitas biasa hingga kurungan isolasi di penjara dengan keamanan maksimum. Cost driver yang sudah teridentifikasi akan mengerucut pada sebuah tindakan untuk mengurangi kejahatan dan biaya sehubungan dengan skema aktivitas akuntansi kriminologi tersebut. Semakin rendah kejahatan, maka semakin tinggi kesejahteraan keamanan masyarakat Indonesia.